Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Oke, gimana? Gimana? Udah pada mandi ya? Udah pada mandi? Oke, udah nggak bau ketek? Oke. Jangan lupa BAB juga ya. BAB penting karena ya biar fokus belajarnya ya. Jangan sampai kecipirit ya. Oke ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas tentang memfaktorkan dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, sebelumnya Bang Jago sudah membahas untuk menentukan koefisien dan konstanta persamaan kuadrat. Oke, review dulu sebentar. Siap. Oke, misalkan, misalkan kan persamaan kuadrat gimana? Ini kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, misalkan X kuadrat ditambah 5X dikurangin 9 sama dengan 0. Nah, koefisiennya mana? Koefisien X kuadrat mana? Oh, berarti A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan berapa? 5. C-nya sama dengan berapa? Minus. Oke, minus. Oke, minus 9. Oke. Minus 9 ya. Ini udah ya, ini udah di luar kepala ya. Sehingga kalian lupa. Oke, di luar kepala ya. Nah, jadi ini udah harus bisa lah, ini udah harus bisa ya menentukan A, B, C, oke. D nggak ada ya. Sampai A, B, C aja. Oke. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini Bang Jago akan membahas ini memfaktorkan dan menentukan akar. Apa memfaktorkan itu? Oke. Memfaktorkan atau faktorisasi persamaan kuadrat adalah membuat persamaan kuadrat menjadi perkalian dua persamaan linear. Oke. Jadi yang tadinya persamaan kuadrat nih, kita rubah menjadi dua persamaan linear yang dikalikan. Persamaan linear tuh gimana? Nah, ini nih menjadi PX tambah Q, oke ya, AQ, KMU. Nah, X ini persamaan linear nih, pangkat 1 ya, karena dia pangkat 1. Kalau misalkan pangkat 2, persamaan kuadrat, oke, karena dia pangkat 1. Di sini pangkat 1 nih, ada dua persamaan linear nih. Oke, nah yang ini sama yang ini kan 2 ya. Yang tadinya persamaan kuadrat, nah dijadiin dua persamaan linear yang dikalikan, oke, yang saling dikalikan, oke, satu sama lain. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya misalkan X kuadrat minus 9 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat bukan? Persamaan kuadrat. Kenapa? Pangkat tertingginya berapa? 2. Oke. Nah, tapi nggak ada si B-nya aja nih, nggak ada BX-nya, cuma ada C. Oke. Nah, ini bisa gimana nih? Memfaktorkan, difaktorin aja. Caranya gimana, Bang? Nah, caranya dengan cara ini kan Bang Jago sepertinya sudah membahas nih. Kalau misalnya ada soal yang kayak gini atau bentuk seperti ini gimana? Udah sering banget ya Bang Jago. Nah, ini A plus B, A minus B, oke, sama dengan A kuadrat minus B kuadrat, oke. Jadi tinggal bentuk aja A plus B, A minus B. Oke, dalam hal ini A-nya tuh si X. Ya udah, bikin X, oke. Nah, ini kalau misalkan 9 gimana, Bang? Ya, 9 tinggal diakarin aja, oke? Akar dari 9 berapa? 3. Oh, ya udah ininya plus 3 minus 3 sama dengan 0. Oke, gampang ya? Tuh, lihat. Bentuknya sama kan kayak ini. Oke. Nah, lanjut. Kalau misalkan lagi kan nih, lagi. Oke, lanjut. Siap. X kuadrat minus 25. Oke, sama dengan 0. Nah, gini gimana, Bang? Nah, oke, lihat. X kuadrat minus 25 sama dengan 0. Oh, ya udah. Ya udah gimana, Bang? Ya udah tinggal dibikin aja kurung-kurung. Oke. Ininya akar 25 aja. Tinggal ininya plus minus ini akar 25 berapa ya? 5. Oke. SD ya. Jadi bisa ya? Lagi nggak? Oke, coba lagi deh. Oke, X kuadrat minus 16 sama dengan 0. Berarti kurung-kurung ya. Kurung-kurung ininya minus 16 nih, tinggal diakarin aja. Berarti positif 4 minus 4. Oke, bisa ya? Bisa banget dong. Oke, lagi nggak? Lagi deh. X kuadrat minus 3. Oke. Sama dengan 0. Berarti gimana nih? Oh, ya udah berarti X kurung-kurung. Nah,
kurung-kurung. Nah, lihat, ini kan 3. 3 kan bukan kuadrat sempurna, Bang. Gimana? Ya udah tinggal diakarin aja. Akar 3 gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa disederhanain, misalkan kalau akar dari 25 kan 5 ya, akar dari 16 4. Kalau misalkan nggak bisa disederhanain, ya udah langsung aja kali gitu ya, akarin aja akar 3 gitu ya, gampang ya. Jadi ya kalau menemukan bentuk seperti ini, oke? Nah, lanjut dong. Oke, gimana Bang? Nah, sekarang adalah akar. Tadi kan memfaktorkan, sekarang akar. Akar persamaan kuadrat adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Maksudnya gimana? Nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, x kuadrat, x, ini kan variabel ya. Nah, kalau kita masukin akar itu adalah angka atau nilai yang memenuhi nih. Kalau kita masukin nilainya ke dalam persamaan. Oke, ke dalam si X. Oke. Nah, contoh. Misalkan tadi yang X kuadrat minus 9. Akarnya berapa sih? Oke, akarnya berapa sih X kuadrat minus 9 ini? Nah, coba aja kita masukin X sama dengan 3. Kita coba. X ini kita masukin 3. Oh, berarti 3 kuadrat dikurangin 9. Berapa 3 kuadrat? 9 dikurangin 9. Berapa 9 kurang 9? Ya, 0. Oh, berarti bener nih. Oke. Ketika dimasukin, oke, akarnya nih, ya ketika dimasukin nilai si 3 ini menghasilkan atau memenuhi persamaan atau menghasilkan 0. Oh enggak? Ya enggak? 3. Oke. Selain 3, gimana Bang? Oh, ada. Misalkan X minus 3 coba. Oke. X minus 3 ya. X sama dengan minus 3. Kalau minus 3 gimana? Ya udah. Minus 3 kuadrat, ya enggak? Minus 3 kuadrat tuh berapa? Minus 3 nih. Kita kuadratin. Dikurangin 9. Kalau kita masukin ke sini ya. Berapa jadinya? Ya, minus 3 dikuadratin 9. 9 kurang 9 berapa? Ya, 0. Oh, berarti minus 3 juga memenuhi. Oh, ternyata kalau kita lihat nih, akar-akar persamaan kuadrat itu dari sini nih sebenarnya, dari faktor. Berarti kalau X kuadrat minus 9, nah ini dari sini nih. X sama dengan minus 3, ya kan, yang tadinya positif jadi minus, atau X sama dengan 3, gitu ya. Kalau yang ini nih, akar-akarnya berapa nih Bang? X kuadrat minus 25. Ya udah, nih lihat faktornya nih. Jadi kalian nggak usah bingung nyari berapa yang hasilnya 0. Ya udah nih, difaktorin aja dulu. Nah, setelah difaktor, nah ini akar-akarnya sebenarnya. Oke, berarti yang X plus 5 akarnya berapa? X sama dengan minus 5, yang ini, atau X sama dengan 5. Ini atau ya, tanda kayak V gitu, atau. Oke? Oke ya, jadi ingat ya, akar ini di sini akar-akar persamaan kuadrat. Oke, bukan akar cabai-cabean atau akar terong-terongan. Memangnya akar cabai-cabean, emangnya cabai-cabean ada akarnya, terong-terongan ada akarnya. Nah, itu tugas kalian, oke? Meneliti apakah ada akarnya terong-terongan dan cabai-cabean, oke? Sip. Nah, kita lanjut ke soal. Oke ya, lanjut soal aja nih. Biar kalian nambah jago, oke ya. Biar kalian nambah jago. Jadi sebenarnya matematika itu harus sering-sering banyak latihan ya, sering banget latihan. Oke. Oke, faktorkanlah persamaan kuadrat berikut ini, kemudian tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, cincai kalau gitu. Nomor 1 dulu. Nah, lihat X kuadrat minus 16 sama dengan 0 ya. Nah, ini kan bentuknya bentuk yang mana? Yang A kuadrat minus B kuadrat kan? Ya, yang tadi itu kan, yang tadi dibahas, sudah dibahas. Oh ya udah. Kurung-kurung, oke ya. Ininya X gitu. Lihat, akar dari 16. Akar dari 16 berapa? Oh, 4. Oke, ininya minus. Sama dengan 0. Gampang ya? Gampang dong. Oke ya. Nah, kemudian akarnya. Akarnya gimana nih? Nah, sebenarnya awalnya kayak gini nih. X sama dengan min 4. Nah, X plus 4 sama dengan 0 ya kan? Atau X minus 4 sama dengan 0. Nah, plus 4 pindah ruas ke kanan berarti minus 4. Atau X sama dengan minus 4 pindah ruas ke kanan. Jadinya 4. Atau kalau misalnya kalian pengen langsung, X sama dengan minus 4. Ya, kalau yang positif jadi negatif. Yang negatif jadi positif gitu ya. Kalau mau langsung, oke?
Gampang ya ternyata Bang. Iya dong, gampang ya. Matematika itu gampang. Oke. X kuadrat nomor 2 nih, dikurangin 5 sama dengan 0. Oke. Kurung-kurung, biasa bikin kurung-kurung dulu. X, oke ya. Nah, ini tinggal positif, negatif. Kenapa kayak gitu? Karena kan si BX-nya nggak ada ya. Intinya kalau BX nggak ada, udah ininya minus nih, ininya minus, ingat, ininya minus. Nah, itu langsung berarti yang ini nih, A kuadrat minus B kuadrat sama dengan yang A plus B, A minus B, gitu. Nah, kalau yang ini gimana Bang? Ya udah, ini kan akar, ini kan 5 nih. Gimana, bukan kuadrat sempurna? Ya udah tinggal tambahin akar 5 aja. Gitu ya. Tinggal ditambahin akar 5 aja gitu kan. Udah langsung selesai. Gitu, akar 5. Ya ini akar 5 gitu ya, gampang ya? Gampang. Oke ya. Ini ngeremehin ya. Ini soal-soal meremehkan. Oh, ini meremehkan. Oke. Jadi gimana nih kalau misalkan nentuin akarnya? Oke, nentuin akarnya langsung aja deh. Ini plus akar 5. Oh, berarti akarnya minus akar 5. Atau X sama dengan ini kan minus akar 5. Oh, berarti akar yang satu lagi X1, X2-nya. Oke, akar 1, akar 2-nya itu berapa? Akar 5. Ini yang minus jadinya positif. Oke, sip. Ini akar 1, ini akar 2 ya. Oke ya. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 gimana? Oke, P kuadrat minus 3P sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ini gimana, Bang? Nah, ini nih, kalau misalnya nemu bentuk ini, lihat. Ini kan yang nggak ada si C-nya. Oke, ada si B-nya nih. Nah, kok ini P bukan X ya? Jadi intinya persamaan kuadrat nggak mesti X. Oke? Nggak mesti X kuadrat. Yang penting kan pangkatnya 2 nih, pangkat 2. Mau variabelnya P, mau variabelnya X, Y, Z, kotak, alien. Oke? Oh, dading, cakwe. Jadi ya intinya persamaan kuadrat yang penting persamaannya ini berbentuk pangkat tertingginya pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan memfaktorkan bentuk seperti ini gimana? Oke, kita cek dulu nih. Lihat di depan P kuadrat ada angka nggak? Nggak ada. Di depan P ini ada angka? Ada. Oh, berarti yang bisa keluar cuman si P. Karena di sini ada P kuadrat, di sini ada P. Berarti langsung aja nih. Ya, P-nya bisa keluar dan kita kurungin. Ini berarti P minus 3 gitu sama dengan 0. Oke. Lihat P kali P kuadrat. P dikali minus 3 minus 3 P kan ya, berarti P yang di sini nih bisa keluar. Jadi intinya ya berapa aja nih angka ya. Intinya angka berapapun yang penting si P kuadrat ini nggak ada angka nih. Oke, nggak ada angka atau nggak ada faktor dari sini gitu ya. Jadi bisa keluar langsung. Oh, ya udah kalau gitu gimana akarnya? Ini udah nih faktornya kayak gini aja memfaktorkannya. Udah kayak gini doang ya. Oke. Oke, berarti akarnya gimana akarnya? Akarnya berarti P sama dengan 0 ya kan, karena di sini kan nggak ada P plus atau P minus kan, P sama dengan 0 langsung aja, atau P sama dengan, nah ini minus 3, kalau minus 3 ya udah jadi positif 3. Gampang banget nggak? Gampang banget dong, oke ya. Gampang banget dong, oke. Nomor berapa nih, lanjut? Lanjut nomor 4. Oke, nomor 4 gimana nih? 4x kuadrat minus 16x sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang lihat. Ini kan bentuknya sama sebenarnya kayak nomor 3. Oke, nggak ada C-nya. Oke, nggak ada C-nya. Adanya A sama B ya. C-nya nggak ada nih. Nah, ini gimana, Bang? Ya udah lihat. X di sini ada X kuadrat, di sini ada X. Ada yang sama. Oke, ada yang sama. Ada faktor ya. Ada faktornya. Nah, berarti ini gimana? Ya udah, X-nya bisa keluar dulu ya. Cuman di sini lihat, kalau tadi kan nggak di P kuadrat, kalau di sini kan X kuadratnya ada angkanya ya. Angka berapa? Angka 4. Nah, kalau angka 4 nih faktor dari sini nih, maka angkanya juga bisa keluar. Oke, kalau misal 4 nih faktor dari 16. Nah, cara gampangnya gimana? Cara gampangnya udah, bagi aja 4. 4 bagi 4 berapa? Oke, 4 bagi 4 berapa? Ya 1 ya. 4 dibagi 4, 1. 16 dibagi 4 berapa? Ya 4. 4 yang 1 ini yang mana? Ke sini. Oke, sama dengan 0. Oke, sorry nih, nggak usah. Ada yang ini nih, nggak ada
pangkat kuadratnya ya. Nah, ini gimana nih? Jadi, yang ini nih, oke, ulanglah. Nomor 4 ya, kita ulang dulu. Nah, nomor 4, 4x kuadrat dikurangin 16x sama dengan 0, oke? Nah, lihat, ini kan ada x ya. Tadi lah langsung ya, berarti x. Nah, lihat, kurung. Nah, ini kan ada 4 sama 16. Nah, ini berarti ada faktor nih. Nah, kita cari KPK-nya sebenarnya. Cuman paling paling simpelnya udah bagi 4 deh nih. Karena ada 4 dan 16 itu ada faktor 4 nih ya, oke? Ya udah bagi 4 aja. Kalau dibagi 4 berapa? Ya 4 bagi 4x kuadrat dibagi 4 berapa? 1, oke? 16 bagi 4. 4, oh berarti 4-nya bisa keluar, gitu ya maksudnya ya. Oke, 4x. Kalau misal kemudian ya udah ini x, ini minus 16 sama dengan 0, oke? 4x dikali x, 4x kuadrat. 4x dikali minus 16. Oh, nah ini kenapa jadi minus 16 nih? Oke. 4x. Nah, ini harusnya minus 4 ya. Oke, sorry. Bang Jagonya kurang ngopi nih ya. Bang Jagonya kurang ngopi nih. Nah, ini minus 4 gitu ya. 4x kali x, 4x kuadrat. 4x kali minus 4, ya minus 16x. Oke. Nah, berarti akarnya gimana? Oke, akarnya 4x sama dengan 0 atau x sama dengan, ini kan minus 4 ya. Pindah ruas jadinya berapa? Jadinya 4. Ini x sama dengan 0 dibagi 4 berapa? X sama dengan ya 0 bagi 4 berapa? 0 gitu ya. Oke, ngerti ya kalau bentuk kayak gini nih. Nah, coba lagi deh. Bang Jago kasih nomor 5 nih. Misalkan ada 3x kuadrat dikurangin 27x sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kan lihat di sini kan ada angkanya nih. Di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Oke, x-nya bisa keluar. Ini kurung. Nah, ini berarti kita bagi 3, ya nggak? Karena di sini ada faktor, 27 ada faktor dari 3. 3 kali berapa? 3 kali 9. Gitu ya. Sama dengan 0. Oke? Bisa ya? Oke, 3-nya masuk ke sini. 3 kali 9 berapa? 27. Ada x-nya 27x gitu ya. Nah, lagi deh Bang. Coba lagi. Oke, siap. Misalkan 2x kuadrat minus 8x sama dengan 0. Gimana? Oke, ya udah 2-nya keluar sama x-nya ya. Di sini ada 2, di sini ada faktor dari 2 kan. 8 itu 2 kali 4. Di sini ada x juga nih. Berarti 2x x minus 4 gitu ya, sama dengan 0. Oke, 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali minus 4 minus 8x. Oke, lagi nggak? Lanjut. Lagi nih, misalkan 5x kuadrat minus 25x gitu ya. Sama dengan 0. Oh, berarti 5-nya keluar. Sama x-nya 5x, x dikurangin 5 kali berapa? Hasilnya 25. Ya udah, 5 kali 5. Oke ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan gini, 3x kuadrat minus 36 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau kita faktorin gimana? Minus 36x ya. Kita faktorin gimana? Ya udah. Ini kan 36 ada faktor dari 3 kan? Berarti ya 3x ya kan, ini ada x, di sini ada x, di sini x kuadrat, di sini x, ya udah x-nya keluar ya kan, yang ini nih yang lebih sederhana keluar, yang lebih kecil. Yang lebih kecil nih x-nya sama x kuadrat kan lebih kecil sih x. Kalau 3 sama 36 yang lebih kecil kan 3, 3-nya keluar. Minus berarti x minus 3 dikali berapa hasilnya 36? Ya minus 12 sama dengan 0 gitu ya. Oke, nanti coba latihan ya, banyak-banyak latihan lagi. Oke, sip. Oke, lanjut ya, ikat dong ya. Nah, faktorkanlah persamaan kuadrat berikut ini, kemudian tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, nomor 1. Nah, kalau tadi bx sama si cx-nya kan nggak ada ya. Kadang ada yang ada bx-nya, kadang ada c-nya tapi bx-nya nggak ada gitu ya. Nah, kalau ini lengkap nih persamaan kuadratnya. Berarti x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, ini cara memfaktorkannya gimana? Oke, cara memfaktorkannya
adalah berapa kali berapa hasilnya 18, berapa ditambah berapa hasilnya 9. Nah, kira-kira berapa tuh? Angka berapa dikali berapa hasilnya 18, tapi kalau ditambahin hasilnya 9. Gitu ya. Nah, seperti biasa kita bikin kurung-kurung. Nah, karena ini di sini udah pasti X ya, kalau difaktorin X. Oke, karena di sini nggak ada koefisiennya nih. Kalau ada koefisiennya gimana, Bang? Oke, nanti di pembahasan selanjutnya, oke? Nanti Bang Jago bahas. Nah, kalau ini langsung aja, kalau sini X kuadrat tuh langsung X. Nah, kita tinggal nentuin angka sama positif negatifnya nih di sini. Oke, apakah positif atau negatif atau sebaliknya gitu ya. Nah, kita cek 18 itu berapa kali berapa sih? 18 bisa 18 dikali 1, 9 dikali 2, 6 dikali 3. Ada lagi nggak? Udah ya. Nah, sekarang positif ini, positif 18, itu kan kemungkinan berasal dari positif dikali positif, ya nggak? Atau negatif dikali negatif. Iya kan? Contohnya gini, 18 dikali 1, positif 18 dikali positif 1, ya positif 18. Tapi kalau negatif juga kan bisa, negatif 18 dikali negatif 1, berapa jadinya? Ya, positif 18 juga, jadi ada dua kemungkinan. Cuman, karena si B-nya ini positif, oke, si BX ini positif, berarti kita menggunakan yang positif dikali positif. Di sini positif, di sini positif, oke? Nah, selanjutnya kalian cek apanya nih, Bang? Nah, cek berapa ditambah berapa yang hasilnya 9. Oke, kalau tadi kan udah nih ya, berapa kali berapa hasilnya 18. Sekarang kita cek berapa ditambah berapa hasilnya 9. 18 tambah 1, 19. 9 tambah 2, 11. 6 tambah 3, 9. Oh ya udah, berarti 6 dan 3. Oke, gampang? Gampang banget dong. Oke, akar-akarnya gimana? X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 3 ya. Ini tinggal jadi minus, ini 3 jadi minus ya. Pindah ruas. Oke, nomor 2. Oke, sikat. X kuadrat dikurangin 9X ditambah 14 sama dengan 0. Oke, biasa kita bikin kurung. Oke, karena ini pasti nih, karena ininya X kuadrat, bukan 2X kuadrat atau 3X kuadrat. Nah, sekarang kita tentuin nih, berapa kali berapa hasilnya 14, berapa ditambah berapa hasilnya minus 9. Oke, berarti kemungkinannya 14 dikali 1 atau 7 dikali 2 ya. Nah, sekarang karena dia positif di sini, berarti kemungkinan positif dikali positif, negatif atau negatif dikali negatif. Nah, karena dia di sini di si B-nya negatif, maka kita ambil yang negatif dikali negatif. Set, gitu ya. Negatif, sini negatif. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja negatifnya ke sini. Kalau negatif 14, oke, dikali negatif 1 kan udah pasti nih 14 ya, karena negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Nah, kalau kita jumlahin, apakah hasilnya minus 9? Negatif 14 ditambah negatif 1. Berarti kan ngutang 4, 14, ngutang lagi 1. Berapa? Utangnya nambah banyak, negatif 15. Nah, sekarang kalau negatif 7 sama negatif 2. Negatif 7 ditambah negatif 2. Negatif 7 ditambah negatif 2. Berapa jadinya? Negatif 9. Kalau gitu yang memenuhi yang mana nih? 14 negatif 14 sama negatif 1 atau negatif 7 sama negatif 2? Oh, berarti negatif 7 sama negatif 2. Oke? Gampang ya? Gampang dong. Oke ya. Oke, sip. Sama dengan X sama dengan 7 berarti akarnya. Atau X sama dengan 2. Cincai. Oke, nomor 3. Nomor 3, X kuadrat ditambah 2X dikurangin 15 sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang biasa bikin kurung-kurung. Oke ya, kurung-kurung sama dengan 0 nih. Nah, kita cek 15 nih faktor dari berapa sih? Bisa 15 dikali 1 atau 5 dikali 3. Oke ya. Nah, karena dia tanda di sini negatif nih, tanda negatif, berarti kemungkinan bisa positif dikali negatif atau negatif dikali positif. Oke? Nah, tapi karena dia di sininya positif nih, di si B-nya positif, maka angka faktor yang paling besar itu yang positif. Oke? Angka faktor yang paling besar itu yang
yang positif. Berarti positif 15, yang ini negatif, ininya positif 5, ininya negatif. Nah, sekarang kita jumlahin. Oke, kita jumlahin. 15 ditambah negatif 1, atau 15 dikurangin 1, sama dengan berapa? 14. 5 ditambah negatif 3, atau 5 dikurangin 3, sama dengan berapa? Sama dengan 2. Oke, berarti yang memenuhi mana yang 2? Yang ini kan? Oke ya. Berarti ini ya positif, ini negatif, ininya 5, ininya minus 3. Akarnya gimana? Ya, akarnya langsung aja. X sama dengan minus 5, X sama dengan 3, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut dong. Oke. X kuadrat dikurangin 2X dikurangin 24 sama dengan 0. Oke, seperti biasa bikin kurung-kurung. Oke ya, kurung-kurung. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang faktor dari 24 itu ada berapa aja? Oke, faktor dari 24 nih ada berapa aja? Di sinilah ya. Nggak apa-apa ya. Faktor dari 24 itu bisa aja 24 dikali 1, 12 dikali 2, atau 6 dikali 4. Ya nggak? 6 dikali 4. Oke ya. 24 dikali 1, 12 kali 2, 6 kali 4. Ada lagi nggak? Sepertinya cukup. Oke. Nah, sekarang karena dia tandanya negatif nih, minus 24, berarti kan perkalian yang menghasilkan negatif itu berapa? Positif dikali negatif atau negatif dikali positif. Nah, karena dia tandanya negatif nih di sininya, di B-nya ini tandanya negatif, oh ya udah, berarti angka faktor yang paling besarnya yang negatif. Berarti ini negatif, ini negatif, ini negatif, ini positif, ini positif, ini positif. Nah, sekarang kita jumlahin. Min 24 ditambah 1, ya min 23. Ya, min 12 ditambah 2, min 10. Min 6 ditambah 4, min 2. Oke, ngutang 6 baru bayar 4, ya min 2. Ya udah, berarti ini minus, yang memenuhi yang mana? Yang ini kan, min 6 sama 4. Ini positif. Ini 6, ini 4. Berarti akarnya X sama dengan 6, atau X sama dengan minus 4. Gitu ya. Gampang nggak? Gampang banget dong. Oke, lanjut ya. Lanjut nih, nomor 5. Oke, sikat. Minus X kuadrat ditambah X ditambah 20 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana, Bang? Ininya kok minus nih X kuadratnya? Ya, santuy aja. Oke, kali minus 1 ya. Tinggal dikali minus 1. Minus kali minus, berapa? Ya, jadi positif. Gitu ya. Ini dikali minus, ya jadi minus X. Plus 20 dikali minus 1, ya minus 20 sama dengan 0. Oke. Nah, kita faktorkan. Biasa, kurung-kurung. Oke ya, kurung-kurung, kurungan. Oke. Nah, sekarang 20. Itu faktor dari 20 berapa aja? Bisa 20 dikali 1. Oke. Bisa 10 dikali 2. Atau 5 dikali 4. Oke, pintar. Nah, karena dia tandanya di sini negatif nih. Oke, tandanya negatif. Berarti gimana, Bang? Berarti kemungkinannya perkaliannya antara positif dikali negatif atau negatif dikali negatif dikali positif ya. Karena dia di sini negatif nih. Oke, berarti angka yang paling besar yang negatif. Berarti minus 20, minus 10, minus 5. Yang 1, 2, dan 4-nya itu positif. Sekarang kita jumlahin. Kalau dijumlahin hasilnya minus 1. Oke, kalau dijumlahin hasilnya minus 1. Siapa nih yang hasilnya minus 1? Berarti minus 20 tambah 1 berapa? Minus 19. Minus 10 ditambah 2 berapa? Minus 7. Minus 5 ditambah 4 minus 1. Oh ya udah, berarti ini minus, ini positif, ininya 5, ininya 4. Gitu ya. Berarti X sama dengan 5 atau X sama dengan min 4. Gampang ya? Gampang dong. Oke, coba nih kalau misalkan Bang Jago tambahin soalnya ya. Kalau di sini kan 5, tambahin lah. Ya, biar kalian gumoh. Oke, biar kalian gumoh. Misalkan X kuadrat ditambah 3X ya, dikurangin 18 sama dengan 0. Oke. Nah, ini seperti biasa, X. Ya, X. Seperti biasa, ya kan, bikin kurung-kurung.
Nah, faktor dari 18 berapa aja? 18 dikali 1, 9 dikali 2, sama 6 dikali 3 kan ya? Nah, karena dia di sini positif, karena dia sini negatif nih, berarti kan kemungkinannya positif dikali negatif atau negatif dikali positif. Karena dia di sini positif, ya udah berarti yang paling besarnya yang positif. Kalian tinggal cek aja berapa yang hasilnya. Kalau ditambahin ya plus 3. Kalau misalkan positif 18 dikurangin 1 berapa? Ya 17. Positif 9 dikurangin 2 berapa? Ya, positif 7. Kalau positif 6 dikurangin 3 berapa? Ditambah minus 3 ya. Maksudnya dikurangin 3 itu ditambah minus 3 gitu loh. Berarti berapa ya? 3, positif 3. Berarti jawabannya plus 6 dan minus 3. Oke? Gitu ya. Akarnya X sama dengan negatif 6. X sama dengan positif 3. Gitu ya. Nah, coba kalian latihan mandiri. Nah, ini Bang Jago sepertinya ada soal nih. Oke, untuk kalian ya, oleh-oleh. Nah, kalian kerjakan A, B, C, D, E, F, G, H ini ya. Coba latihan mandiri. Oke, sip. Dan soal-soal ini nggak jauh dari pembahasan yang sudah dibahas oleh Bang Jago. Oke, sip.